melaksanakan salat sunnah itu. Mari kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Ketika sudah iqamah maka tidak ada salat kecuali yang wajib. Artinya tidak ada salat sunnah kecuali salatnya salat wajib. Ini berkaitannya dengan adzan dan juga iqamah. Dan waktu iqamah itu kapan sebenarnya? Kapan sebenarnya waktu iqamah itu? Sebenarnya antara adzan dan iqamah itu jarak waktunya dimungkinkan untuk melaksanakan sunnah 2 rakaat atau lebih, minimal 2 rakaat, maksimalnya 6 atau 3 sunnah sholat. Ketika dia masuk ada sunnah namanya tahiyatul masjid, atau sunnah wudu, atau sunnah rawatib. Minimal 3 sunnah yang dilaksanakan oleh orang yang ke masjid itu. Maka antara adzan dan iqamah itu sehingga diberikan waktu seperti itu. Kenapa? Karena ada orang yang datang ke masjid wudu, maka ada sunnah wudunya. Ada yang datang ke masjid baru masuk ke masjid, maka ada sunnah tahiyatul masjidnya. Atau ketika ada sunnah yang wajib, maka ada sunnah yang mengiringinya, namanya sunnah rawatib. Maka maksimal 3 macam sholat, minimal 1 macam sholat. Maka diatur waktunya itu. Kemudian ini problem yang sering kita ketemui, ini muadzinnya serba salah. Iya kan? Muadzinnya serba salah. Sudah ada waktu qamat, ada jamaah yang nyuruh dia, ayo qamat katanya. Padahal mungkin belum. Atau sudah waktunya qamah tapi imamnya belum datang misalnya. Imamnya belum datang. Ini kan serba salah. Nah, di saat kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, itu siapa yang memimpin? Hak siapa itu? Haknya imam kan? Maka untuk iqamat itu tunggu perintah imam. Jangan makmum yang nyuruh. Jadi iqamah itu haknya imam. Ketika imam belum datang, jangan dulu iqamah. Kecuali ada konfirmasi dari imamnya tidak bisa hadir karena mungkin sakit atau telat, boleh yang lainnya. Berarti kalau tidak ada konfirmasi, berarti dia akan datang. Kenapa dia telat? Ya mungkin dia lagi udzur. Namanya zahirnya saja sudah ketahuan hadisnya palsu. Kenapa? Apakah di zaman Nabi sudah terkenal negeri Cina atau belum? Belum kan? Belum ada negeri Cina pada saat itu. Yang ada tuh masih ada gabung dengan Persia. Persia itu mencakup Iran, Tajikistan, Cina, dan yang sepertinya itu. Satu apa namanya? Satu benua kalau tidak salah. Dan tidak ada Cina di situ. Tidak ada Cina. Nah, gimana mungkin kok Nabi mengatakan carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kemudian yang berikutnya, di manakah sumber ilmu itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kepada siapa? Para nabinya. Nah, kenapa kok Nabi nyuruh nyari ilmu sampai ke jauh-jauh sekali? Padahal di Mekah atau di Madinah sudah ada tempat turunnya wahyu. Makanya dengan logika pun tidak akan kita terima hadis tersebut. Apalagi kalau kita cari perawinya, maka tidak akan pernah kita ketemu perawinya. Kalaupun ada, pasti orangnya majhul. Apa majhul itu? Enggak dikenal. Kenapa? Karena tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Dan aku dimenangkan oleh Allah itu karena rasa ketakutan para musuh-musuh.
Jadi para musuh-musuh Islam itu mereka sudah kalah duluan ketika melihat Nabi dan para sahabatnya menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa musuh-musuh Islam itu takut dengan syariat Islam? Takut sekali. Kenapa? Karena takut ketika umat Islam bangkit dengan menerapkan syariat Islam, mereka akan lari tukang langgang. Sebagai contoh misalnya di suatu peperangan, riwayatnya masih diperbincangkan, yaitu ketika sedang istirahat, dan dulu peperangan itu sangat kelihatan, pihak musuh dengan pihak lawan itu sangat kelihatan, dan ada jedahnya, dan itu diantara peraturan ada jedahnya, peraturan perang ada jedahnya. Nah ketika jedah ini, dan diantara sunnah Nabi itu apa? Bersiwak, bersiwak. Ketika jedah, para sahabat bersiwak. Orang-orang kafir Quraisy melihat sahabat Nabi ini apa? Secara terjauh kan, oh ini kayak makan kayu katanya. Makan kayu, karena siwak itu kan dari akar, dari akar. Dengan melihat demikian, sudah ada ketakutan. Oh jangan-jangan kita dimakan oleh mereka katanya. Sudah ada ketakutan. Kenapa? Padahal cuman siwak, tapi dikiranya sedang makan kayu. Itu diantara hikmah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain misalnya, masa muamalah dengan syariah ini, dengan riba. Orang-orang kafir itu sangat-sangat benci dengan perbankan syariah itu. Dan mereka tidak mau mengembangkan syariah ini. Makanya ketika ada orang-orang yang murni ingin menerapkan syariah, mereka membenci. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, dengan memelihara jenggot misalnya. Mereka sudah menuduh macam-macam orang-orang yang memelihara jenggot, teroris lah, radikal lah, dan yang lainnya. Jadi jangan takut, mereka takut dengan orang-orang yang menerapkan syariat ini. Makanya mereka memfobiakan, mereka sangat fobia dengan orang-orang yang menerapkan syariat Islam ini. Makanya jadi Nabi kita Muhammad SAW dimenangkan oleh Allah ketika mereka itu menerapkan hukum Allah, sehingga muncullah ketakutan di musuh-musuh Islam itu. Muncullah rasa takut di musuh Islam. Pertanyaannya adalah, kenapa kita sekarang kalah, mereka yang menang? Karena kitalah yang meninggalkan hukum Allah, karena kitalah yang meninggalkan syariat Allah. Kita takut melaksanakan hukum Allah, mereka yang jadi kuat, mereka yang menang, kitalah yang kalah. Makanya kata Allah dalam firman-Nya, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong Allah, maksudnya apa di sini menolong Allah ini? Menegakkan hukum Allah, menerapkan syariat Allah dalam pribadi kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Maka apa balasannya? Yansurukum, maka Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan senantiasa menegakkan dan mengokohkan pendirian kalian. Makanya jangan heran kita sekarang lama kita langsung meninggalkan dari Islam, bahkan menjauhkan diri kita dari Islam, bahkan membenci, bahkan ada membenci. Jenggot dikatakan bentuk kebodohan misalnya. Ya, ketika ada orang yang botak, itu botak karena rambutnya pindah, jenggotnya, sehingga kebodohannya itu turun dari otak ke jenggotnya. Itu diantara alasan yang tidak berlandaskan, alasan yang dibuat-buat. Itu yang kedua. Yang berikutnya, wauhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan bagiku, yaitu binatang ternak, kambing, unta, kemudian apa lagi, sapi, dan yang misalnya itu. Dahulu bagi bangsa-bangsa sebelumnya ada yang diharamkan, tetapi untuk umat Islam ini Allah menghalalkan, bahkan menjadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Seperti 3 jenis hewan tadi itu, kambing, sapi dan semisalnya, kemudian unta. Itu digunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah nanti pada hari Idul Kurban ini. Mungkin nanti insyaallah malam ini kita akan lanjutkan dulu ini. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang haji insyaallah, karena kita akan masuk bulan haji. Insyaallah kita akan bahas tentang haji. Kemudian yang berikutnya, wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Ini bahasan kita. Dan aku dijadikan bumi ini tempat untuk kita bersuci dan tempat untuk kita bersujud. Artinya apa? Dimanapun dalam bumi ini, hukum asalnya kita boleh melaksanakan salat dan boleh bertayamum dengan bumi, dengan partikel yang ada di permukaan bumi, boleh bertayamum. Boleh bertayamum kalau air tidak ada, sedang dingin, sedang sakit, yang boleh bertayamum dimanapun kita berada. Dan boleh sujud dimanapun kita berada. Hukum asalnya. Nanti ada pengecualian. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Berikutnya yang kelima, dan aku diutus untuk semua umat. Lain dengan Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya saja. Tapi ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua umat, bahkan kepada bangsa jin pun Nabi diutus. Yang keenam, yang terakhir, wa khutima bin nabiyyin, dan aku ini sebagai nabi penutup. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi, setelahku maksudnya kepada Rasulullah. Makanya ketika ada orang yang mengatakan dia ngaku sebagai nabi, zaman sekarang ini mengatakan itulah nabi palsu, sebagai hoax atau hoax. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan beliau adalah Rasul. Kemudian, manakah yang dikecualikan? Artinya, manakah tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat di tempat ini? Makanya di sini ada pengecualiannya, yaitu dari Jundub bin Abdullah al-Bajali berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qabla ayyamut bi khamsin wa huwa yaqul ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidul qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhaakum an dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maka aku sekarang melarang kalian, jangan pernah laksanakan itu. Artinya janganlah kalian jadikan kuburan tempat kita melaksanakan salat. Sungguhnya aku larang kalian demikian. Nah, kalau semuanya boleh sujud kepada Allah, kecuali kapan? Kecuali di tempat kuburan. Ya, di kuburan Nabi melarang kita untuk sholat di situ. Tempat yang lainnya boleh, kecuali yang pertama tadi kuburan. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika ada kuburan yang diagung-agungkan, kemudian dibikinkan bangunan sehingga orang yang datang setelahnya dikira itu tempat sujud, sehingga ada orang yang sujud di situ. Yang kita khawatirkan demikian. Dan melebarlah kemana-mana di zaman ke zaman, kuburan itu diagungkan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat di kuburan. Kemudian yang berikutnya, tempat yang kedua yaitu al-hammam. Apa hammam itu? Apa hammam itu? Toilet. Ya. Tempat buang kotoran. Maka itu tempat yang kedua Nabi melarang kita untuk sujud. Makanya kalau toilet harus di pagar atau di tembok. Ada pembatas agar kita tidak boleh sholat di situ. Termasuk juga ini yang sering kita temukan, ada banyak masjid yang ada kuburannya. Ada banyak masjid yang ada kuburannya. Dan Nabi melarang kita itu tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, karena kuburan itu tempat sujud dan Nabi melarang. Apa itu hadisnya? Nabi bersabda, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam.
Bumi ini semuanya tempat sujud kecuali dua. Apa itu? Pemakaman. Yang kedua apa? Hah? Toilet. Ya, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa yang berikutnya yaitu kandang onta. Kandangnya onta. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada ya. Kenapa? Nabi bersabda, "La tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin." Janganlah kalian salat di kandang onta karena sesungguhnya itu bagian dari syaitan. Tidak boleh salat di kandangnya onta. Kemudian dan Nabi tanya, bagaimana dengan kandangnya kambing? Boleh nggak salat di kandang kambing? Kata beliau, "Shallu fiha fa innaha barakah." Boleh salat di kandang kambing karena kambing itu penuh dengan keberkahan. Kambing itu penuh dengan keberkahan. Makanya orang yang gembala kambing itu Masya Allah bisa naik haji. Orang yang nulis kambing itu bisa naik haji. Dagingnya paling enak dan paling rendah kadar kolesterolnya. Kemudian perkembangannya tiap tahun banyak, sehingga ketika dia sudah panen Masya Allah bisa langsung naik haji. Dan juga dahulu para nabi itu tidak pernah menggembalakan yang lainnya. Mereka menggembalakan kambing. Dan kambing itu diantara makanannya penghuni surga. Diantara penghuninya surga. Jadi kambing itu adalah binatang yang penuh dengan keberkahannya. Bahkan air susunya itu dari obat. Dagingnya itu jadi penetral darah tinggi sebenarnya. Dagingnya itu penetral darah tinggi. Tapi kenapa orang-orang Indonesia khawatir dengan daging kambing? Bukan daging kambingnya tapi bumbunya. Di kita ini karena banyak bumbunya dan masaknya itu digabung dengan jerawannya. Kalau di Arab itu jerawannya dibuang, dijadikan makanan onta. Mereka cincang, jadikan makan onta. Kita masak gabung semuanya, lemaknya, jerawannya, isi dalamnya semua campur sehingga ya muncullah darah tinggi itu. Apalagi dengan bumbunya ya, tambah dengan santannya misalnya, Masya Allah, sudah darah tinggi, kolesterol lagi. Makanya jangan heran orang Indonesia tuh banyak kolesterolnya karena apa? Penyajiannya ya tidak pas. Kalau hanya seperti yang kita masak biasa, tanpa digabung dengan jerawannya, jangan digabung dengan santan, insyaallah jadi penetral darah tinggi insyaallah. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang haji insyaallah. Wallahu ta'ala. Tapi sebelum kita akhiri ada yang perlu disampaikan? Kita tanyakan, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Dijauhkan. Coba diulang pertanyaannya. Sholat di tempat kerja. Ya, boleh enggak kita sholat di tempat kerja? Di tempat kerja karena mungkin ada udzur tidak bisa ke masjid. Boleh enggak sebelum kita melaksanakan sholat fardu itu boleh sholat sunnah enggak? Asal muasal sunnah itu di rumah. Dan sholat fardu bagi laki-laki itu di masjid. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau sahabat yang lain pernah berkata, tidak ada satupun ya hal yang buat aku betah di dunia ini kecuali
disebutkan diantaranya kecuali sholat sunnah di rumah. Jadi hukum asal sunnah di rumah itu sunnah itu di rumah. Sunnah qabliyah atau ba'diyah itu di rumah. Dan Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW di sholat zuhur itu beliau sunnah di rumah sebelum ke masjid, dan juga sunnah ba'diyah ketika beliau pulang dari masjid. Jadi hukum sunnah itu di rumah atau di bukan masjid maksudnya. Nah, boleh nggak orang itu ketika dia melaksanakan sholat fardu di rumahnya, boleh nggak sunnah? Boleh, karena hukum asal sunnah itu di rumah. Itu ya, wallahu ta'ala. Berikutnya, cuman perlu kita ketahui bahwasannya jelas pahalanya kan beda orang yang melaksanakan fardu di rumah dengan di bukan rumah. Nah jauh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada tempat yang tidak boleh kita bersujud di dalamnya. Tetapi yang ini kita tahu dasar, misalnya sekarang kan ada banyak masjid di Sumbawa, akan itu menjadi masjid kecamatan. Di seperti nanti di sebelah sini ada ukuran di sebelah kanan. Apakah itu termasuk dalam kategori hadis yang tidak boleh kita bersujud kalau ada ukuran seperti itu, atau ukurannya ada berada di dalam masjid seperti itu? Batasan-batasannya terkait hadis tadi itu mohon pencerahannya. Sebab besar kami di jalan ini kan belum punya kuburan umum. Sebab mendesak nanti bisa saja nanti ada yang mengubur di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal yang paling urgent ya, penting yang harus kita pahami, bahwasannya kuburan itu bukan tempat sujud. Kenapa? Nabi melarangnya. Nah, oleh karena itu kita pun tidak boleh buat masjid di kuburan, atau tidak boleh menguburkan jenazah di masjid. Nah, ketika itu terjadi, ada solusi yang ulama tawarkan. Dua solusi. Pertama, ketika masjidnya dahulu dibangun, baru kuburannya, maka kuburannya yang dipindahkan. Atau kebalikannya, kuburan yang dahulu ada, kemudian masjidnya belakangan, maka masjidnya yang dibongkar, harus pindah. Kenapa? Karena tidak boleh sujud di kuburan. Nah, ketika ada misalnya kuburan di halaman masjid, gimana solusinya? Kuburannya dipagar keliling, sehingga dia tidak masuk ke area masjid. Di kuburan dipagar keliling saja, sehingga tidak masuk dalam area masjid. Ada yang berpendapat, Ustadz, kan itu kan di Masjid Nabi kan ada kuburan Nabi. Ada kuburan Nabi, betul nggak di dalamnya? Pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid itu, kan nggak ada kuburan, ya. Dan di sekeliling Masjid Nabawi itu ada rumah-rumah sahabat, dan diantaranya rumah-rumah istri-istri beliau. Dan ketika beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sunnatullah, Nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan qadarullah, Nabi meninggal di rumah Aisyah, maka beliau pun dimakamkan di rumah Aisyah. Dan di saat itu rumah Aisyah tidak masuk ke dalam masjid. Nah, ketika ada perluasan jauh setelah Khalifah Umayyah atau Abbasiyah itu, ada perluasan masjid, dengan terpaksa dimasukkanlah kuburan Nabi SAW dan dua sahabatnya, Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar, dimasukkan ke dalam masjid. Tapi ada pagar yang berlapis-lapis itu,
yang menghalangi agar tidak masuk ke area masjid, agar orang-orang tidak menyembah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pagar-pagarnya. Alasan kenapa tidak dipindahkan tidak boleh, karena Nabi itu dikuburkan di mana mereka diwafatkan. Dan kalaupun dipindahkan, fitnah nanti jadinya. Wah, ini orang pindah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dijaga. Sehingga apa terjadi? Kalau kita mempatokkan atau berdalih dengan kondisi Masjid Nabawi, itu salah. Pertama, tadi yang kita jelaskan. Yang kedua, sholat di Masjid Nabawi itu berapa kali lipat? Ya?